Makna kedua dari fatanu, innalladzina fatanul mu'minin. Fatanuhum ay sadduhum an dinihim. Saddu artinya menghalangi dari agama. Nah, innalladzina fatanul mu'minin berarti mengartikannya sesungguhnya orang-orang yang menghalangi mukminin dari agamanya, kayak gitu. Berarti ini bukan membakar maknanya, tapi menghalangi. Was-sahihu, mana yang sahih dari dua makna tadi? Pertama maknanya apa? Membakar. Yang kedua maknanya menghalangi. Was-sahih, maka yang benar dari dua tafsir tadi, annal ayata, bahwa ayat tadi, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat syamilatun lil maknayaini jami'an, mencakup kepada dua makna itu semuanya. Berarti bisa kalau kita mau mengatakan orang-orang yang menghalangi orang beriman dari agamanya, waktunya taklim diajak mainan. Nah, itu termasuk kena ayat ini. Atau di surat At-Taghabun ya. Surat At-Taghabun ayat 14. Di surat At-Taghabun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Taghabun Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwan lakum, musuh. Musuh di sini semakna dengan fitnah tadi. Kalau kita baca tafsirnya ini, kapan istri menjadi musuh, anak menjadi musuh? Ketika menghalangi dari agama Allah atau dari zikrullah. Fahdharuhum, maka hati-hati dengan istri dan anak-anak. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taufiru, jika kalian memaafkan, kalian lapang, memintakan maaf, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Atau di surat Al-Munafikun, Munafikun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sama dengan tadi At-Taghabun ya. La tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Tadi jadi penghalang, sama dengan melalaikan. Siapa itu? Amwalukum, harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikrullah. Zikrullah itu di ayat cuma dua maknanya, ingat kepada Allah dan Al-Quran. Jangan gara-gara harta, gara-gara anak tidak mau belajar Al-Quran. Atau lalai dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang melakukan itu, terlalaikan dari belajar Al-Quran, terlalaikan dari zikrullah oleh anak dan harta, kata Allah, faulaika humul khasirun,
Dialah orang yang merugi. Ini makna fitnah yang kedua tadi, menghalangi dari agama. Atau di surat Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu," apa kata Allah? "Fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim." Di sini sesungguhnya di sisi Allah itu pahala yang besar. Jangan sampai terlalaikan oleh harta dan anak-anak dari pahala yang besar di sisi Allah. Itu belajar Al-Quran dan mengamalkannya, zikrullah. Nah, itu makna kedua dari fatanu. Jadi makna fatanu di ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, di surat Al-Buruj ini mencakup dua makna. Apa itu tadi? Yang pertama, membakar. Yang kedua, menghalangi dari agama Allah. Maka hati-hati dari anak dan istri, dari harta. Karena ketiganya itu nempel pada kita, selalu ada pada diri kita. Bahkan selalu kangen. Jauh sedikit kangen anak, kangen istri, kangen harta. Tapi oleh Allah diingatkan, hati-hati. Itu fitnah. Di mana Allah sebutkan tadi, surat Al-Anfal ayat 28. Kenapa dua fatanu ini bermakna dua ini? Li'annahu yambagi anna lama. Karena hendaknya diketahui, yang harus diketahui, annal Qur'an al-karima, bahwa Al-Quran yang mulia itu, ma'anihi ausa, makna Al-Quran itu ausa, lebih luas, min afhamina, dari pemahaman kita. Misalnya seluruh orang-orang cerdas itu berkumpul memahami satu ayat, kemudian disimpulkan yang disebut ijma. Maka makna yang terkandung di dalamnya masih lebih luas lagi dari hasil pemahaman pemikiran manusia. Sehingga kalau kita baca tafsir, ya kan tafsir itu banyak. Ada Imam Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi, banyak. Bagawi. Itu masing-masing ahli tafsir itu ketika membahas satu ayat yang sama itu seringnya beda, masing-masing bawa faidah. Itu pun kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, masih lebih luas lagi dari apa yang telah diungkap oleh para ahli tafsir. Nah, dan semakin didalami, semakin menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan ketenangan hati. Wa annahu mahma balagona, bahwasanya setinggi apapun minadzaka, sejauh apapun ketinggian kita dari kecerdasan kita, wal fatana ini juga kecerdasan. Falan nuhita bihi ilman, itu belum mencakup makna ayat. Belum selesai dan belum tuntas. Kenapa? Karena ayat itu maknanya ausa dari hasil pemahaman manusia. Wal qaidatu, adapun kaidah fi ilmi tafsir, kaidah di dalam ilmu tafsir, annahu idza kanatil ayatu tahtamilu maknayaini, kalau ada satu ayat mengandung dua makna, la yatadaddani, yang tidak bertentangan, tidak kontra, fa innaha tahmilu alaihima jami'an.
Nah, maka itu mengandung kesemuanya. Sehingga Al-Quran itu membahas segala sesuatu tercakup. Fanakul maka kita katakan, hum fatanul mu'minin. Mereka yang memfitnah mukminin bisidihim dengan cara menghalangi mukminin an sabilillah dari jalan Allah. Nah, waktunya ke masjid, waktunya sholat ada saja. Hati-hati karena itu tadi 3 ya, harta, anak-anak dan istri. Wa fatanuhum bil ihraq aidon, maka itu berarti telah memfitnah mukminin juga dengan ihraq. Ihraq itu membakar. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Ayyarji'u ilallah, tidak kembali kepada Allah. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ini ancaman ya dari orang yang menghalangi mukminin dari zikrullah. Nah, termasuk mengeraskan bacaan Quran atau pujian-pujian pakai pengeras ketika ada orang sholat, itu kan menghalangi dari zikrullah. Itu pun ditegur oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat membaca Al-Quran dengan keras sedang sholat. Li'annahum ahraku awliya, orang yang membakar mukminin Allah ancam dengan neraka jahanam dan azab yang membakar karena mereka telah membakar wali-wali Allah, kecintaan-kecintaan Allah. Fakana jazauhum, maka balasan mereka mithlu amalihim, sama dengan amalannya. Jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Gimana kaidahnya itu? Al jaza min jinsil amal. Seperti kalau orang di dunia bunuh diri dengan minum racun, nanti Allah siapkan di neraka racun. Orang yang membunuh diri dengan menusuk dirinya dengan pisau, Allah siapkan pisau di neraka, pisau dari api. Siksanya apa? Dia tusuk-tusuk badannya. Orang yang loncat dari gunung, dari gedung, Allah siapkan di neraka siksanya. Yaitu loncat jatuh dari gunung, dari gedung yang tinggi. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Fi hadhil ayati minal ibari. Maka di ayat ini ada beberapa pelajaran. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala qad yusallitu a'da'ahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengunggulkan musuhnya, musuh Allah, ala auliyaihi, terhadap wali-wali Allah. Seperti kasus di sini ya. Itu yang dibakar kan wali Allah, kesayangan Allah. Yang membakar siapa? Musuh-musuh Allah. Nah, kata beliau, fala tastaghrib, maka enggak usah heran. Idza sallatallahu azza wa jalla al-kuffara 'alal mu'minin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan orang kafir terhadap mukminin. Wa qataluhum wa ahraku, membunuh mukminin dan membakar mukminin. Nah, seperti banyak dalam hadis, itu juga disebabkan karena mukminin yang jauh dari agamanya. Yusaku antuda'a kama tuda'al akalatu ala kis'atiha, di antara hadisnya. Sebentar lagi kalian akan menjadi rebutan orang kafir. Di antara tafsirnya, kenapa mukminin jadi rebutan? Karena barokah itu ada pada mukminin.
kekayaan ada pada mukminin, sehingga mereka berebut untuk menguasai mukminin. Sampai sahabat bertanya, "Aminkin latina yauma idin ya Rasulullah?" Kenapa mukminin kok jadi rebutan? Apakah karena jumlahnya minoritas? Lah, kata Rasul enggak. Bal antum katsirun, bahkan kalian mayoritas. Walakinnahum ghusaun, tapi kualitas kalian itu seperti buih. Kagusa isil, seperti buih yang berjalan di atas air. Melompong itu. Mukminin, muslimin hanya di KTP tidak ngerti apa itu Islam, apa itu iman, tidak kenal Allah Azza wa Jal, tidak beriman kepada Allah. Maka ketika itu kata Allah, tunzaul mahabatu ala qulubi aduwikum. Maka karena kualitas kalian seperti itu, Allah cabut wibawa kalian dari musuh kalian. Hanya kalian tidak ada wibawanya di hadapan musuh. Maka dihinakan seperti sekarang di mana itu? Palestina ya. Dihinakan musuh Allah. Di Aljazair, Suriah barusan. Nah, makanya para ulama Ahlus Sunnah menasihati mereka kembali ke sunnah. Karena tidak ada penyebab selain karena mereka berpaling dari sunnah. Kenapa orang kafir itu oleh Allah SWT ditakdirkan untuk mampu membunuh mukminin, membakar orang-orang beriman, wantahaku a'radahum, mencampakkan atau merobek-robek. Intihak yang maknanya merobek. Merobek-robek kehormatan mukminin. Wanitanya diperkosa, dibunuh. Nah, la tastaghrib, enggak usah heran yang seperti itu. Falillahi ta'ala fi hadza hikmatun. Walaupun demikian bukan berarti mukminin itu hina, rendah. Tetap yang dikalahkan, yang dibakar itu masih jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia, lebih baik daripada yang membunuh. Maka di situ ada hikmah. Al-musabun minal mu'minin, orang-orang yang dibakar, yang kena musibah. Seperti Palestina kalau saat ini atau yang sudah berlalu, yang dibakar orang kafir, dibomi setiap hari dari kalangan mukminin, ajrahum, pahala mereka di sisi Allah indallahi azimun. Mereka tetap besar mendapat pahala, diampuni dosa-dosanya, pahalanya besar. Nah, dan di antara di ayatnya itu Allah katakan zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut sebabnya karena tangan manusia, yaitu tadi berpaling dari agama Allah. Bima disebabkan karena mereka berpaling dari agamanya. Kata Allah liyudhiqahum ba'da ma amilu, supaya mereka merasakan akibat berpalingnya mereka dari agama Allah. Wala'allahum yarji'un, dan supaya mereka apa? Kembali taubat kepada Allah. Itu hikmahnya, tujuannya. Wa haula'il kufaru, mereka ini orang-orang kafir, al-mu'taduna amli lahumullahu, orang-orang kafir yang berlebihan melampaui batas kepada orang mukmin, oleh Allah dibiarkan. Wa yastadrijuhum, kemudian oleh Allah istidraj itu dilulu, dilancarkan, membantai muslimin dilancarkan. Min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang mereka enggak sadar. Bangga diri. Wal muslimun al-baquna lahum ibratun,
wagil wa'idatun fima yahsulu li ikhwanihim. Maka orang-orang muslim yang tersisa, maka hendaknya mereka itu mengambil pelajaran. Jangan, orang yang baik itu yang bisa mengambil pelajaran, bukan yang dijadikan pelajaran. Jangan kayak muslimin yang di negara itu dan itu. Kenapa mereka sampai dihinakan oleh Allah, dibantai orang-orang kafir? Para ulama semua menjelaskan. Nah, karena sebabnya satu saja, yaitu mereka melalaikan ajaran Rasulnya, sunnah Nabi. Wa'idatun, dan mereka hendaknya mengambil nasihat fima yahsulu li ikhwanihim, terhadap apa yang dialami saudara mereka, muslimin. Nah. Famasalan, contoh, nahnu nasma'u, kita mendengar ma yahsulu minal intihakatil azima. Kita mendengar apa yang dialami dari perusakan atau mencabik-cabik kehormatan mukminin yang sangat besar. Intihakul a'rad, yaitu di cabik-cabiknya kehormatan. Wa ittilafil amwal, dirampas hartanya. Nah, wa tajwi'is sighar, anak-anak kecil kelaparan. Ini di Afrika sana ya. Nah, wa tajwi'is sighar, anak-anak pada kelaparan. Wal ajaizi, orang-orang tua kelaparan. Nasma'u asya'a tabki. Kalau kita mendengar itu kita menangis. Fanaqul, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah, mahadat taslib. Kenapa ini sampai terjadi? Alladzi sallatahu Allahu ala haula'il mu'minin. Sampai mereka bisa menghinakan mukminin. Naqulu, maka kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, la tastaghrib, enggak usah heran. Fallahu subhanahu wa ta'ala daraba lana amsalan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu dalam rangka untuk membuat suatu pelajaran. Fiman sabaka, dulu juga terjadi, yaitu orang-orang yang yahrikul mu'minina binnar, orang-orang yang membakar mukminin dengan api, yaitu yang di surat Al-Buruj ini. Atau ada juga dulu orang-orang karena beriman sampai disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga kelupas kulitnya karena beriman. Ada yang dipaku ke bumi. Fahaula'il ladzina salatu ala ikhwanina fi biladil muslimin. Maka orang-orang yang dihinakan saudara-saudara kita di negara-negara muslimin ini, hadza, kata beliau, rif'atu darajatin lil musabin, dalam rangka Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajatnya orang-orang yang di musibah, orang-orang yang tertimpa musibah di negeri-negeri muslimin. Jadi muslimin walaupun terhinakan kayak gitu, itu kebaikan juga bagi muslimin. Diangkatnya derajat mereka, karena mereka itu mestinya kan bisa memperoleh derajat yang tinggi tanpa harus dibantai. Bisa kan? Dengan apa? Kembali ke sunnah, kembali ke ajaran, dihinakan seperti itu.
Nah, kalau contoh sederhana di kita sakit, orang sakit itu kan dalam rangka mengangkat derajat orang sakit. Maunya Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit itu naik derajatnya. Nah ini orangnya malas, salatnya malas, ibadahnya malas. Sementara Allah menghendaki orang ini tinggi derajatnya. Maka dibuat apa? Diberi apa? Musibah, sakit. Nah, kalau sadar itu, maka rasa sakit yang mestinya menyedihkan hati, membuat stres, itu bisa berubah menjadi syukur, menjadi senang, menjadi bergembira, terucap dari lisannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Wa takfirus sayyi'at di samping mengangkat derajat. Nah, mengangkat derajatnya orang-orang yang dibantai, dihinakan. Takfirus sayyi'at, menghapus dosa-dosanya. Nah, ini kan manfaat besar. Dihapusnya dosa-dosa, ya. Wa huwa ibratun lil bakin. Di samping itu juga dalam rangka untuk dijadikan pelajaran. Jangan seperti mereka. Kan mereka dibantai karena jauhnya dari agama Allah. Nah, atau di hadis lain ya Rasulullah mengatakan, idza tabayatum bil ina, kalau kalian sudah sibuk jual beli dengan riba, rentenir, wa raditum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan. Kalau di ayat tadi anak-anak, istri, harta. Nah ini disebut lagi oleh Rasul peternakan, peternaan, perdagangan riba. Wa taraktumul jihada, dan kalian tinggalkan jihad, tidak mau berdakwah, meninggikan agama Allah, menyebarkan agama Allah, cuek. Nah, kata Rasul sallallahu alaikum dzullah, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. La tunza'u, tidak akan diangkat, tidak akan ditarik kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. Ini yang dimaukan dari kenapa Allah menguasakan musuh-musuhnya, memenangkan musuh-musuhnya. Seperti Israel dan negara-negara kafir adidaya sekarang itu. Nah, wa huwa aidan igra'u liha ulail kafirin. Igra'un liha ulail kafirin. Hikmah berikutnya itu igra itu tipuan. Liha ulail kafirin, terhadap orang kafir. Hatta yatasallatu, sampai mereka semakin bengis. Nah, semakin bengis pada muslimin, menjadi-jadi. Nanti balasannya sesuai dengan perbuatannya. Faya'khudhuhumullahu azza wa jal, maka nanti balasannya Allah timpakan dengan setimpal. Ahdan azizin, ada ahdu azizin muqtadir, dengan siksa yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Yang diperoleh siksa yang sangat mengerikan itu oleh orang-orang kafir dari jalan berbangga-bangga, bersenang-senang, bangga diri telah membantai muslimin, mukminin. Mukminin walaupun dibantai tetap baik. Makanya Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin. Sangat mengagumkan perkaranya orang mukmin. Fa kullu amrihi khairun, seluruh perkaranya baik. Idza asabahu sarra
khairun lahu. Mukminin itu kalau diberi perkara yang menyenangkan itu bersyukur, alhamdulillah. Nah, dan itu kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra sabara wa dzalika khairun lahu. Kalau ditimpa yang enggak enak dia sabar, sakit sabar, dan itu kebaikan. Dan tertingginya bersyukur. Sakit bersyukur. Nah, sampai titik ini dulu ya. Wa fi hadhil ayati, di ayat ini minal ibari, hikmah berikutnya, pelajaran berikutnya. Kalau tadi apa? Kenapa orang kafir kok menang? Nah, kenapa Allah menolong orang kafir? Jadi memang perjalanannya seperti itu jejak jalan Nabi. Contohnya Uhud ya. Perang Uhud itu Rasul sempat terpukul mundur. Di Hunain juga sempat terpukul mundur. Berikutnya annaha ulail kuffara, bahwa orang-orang kafir itu lam ya'khudhu 'alal muslimin bidzambin illa syai'an wahidan. Orang-orang kafir tidak menyiksa mukminin karena kesalahan mukminin. Bukan karena muslimin itu dosa. Bukan karena muslimin itu telah berbuat dosa, bukan. Nah, terus apa? Mereka dibakar, disiksa. Annahum yu'minuna billahil azizil hamid. Satu saja alasannya karena mereka beriman kepada Allah al-azizil hamid. Wa hadza laisa bidzambin, padahal ini bukan dosa. Beriman itu bukan dosa. Bal hadza huwa al-haq, bahkan ini kebenaran. Tapi kok malah efeknya dibakar. Wa man ankarahu fahuwa alladzi yunkiru alaihi. Maka barang siapa yang mengingkari sebab tadi karena beriman, karena mereka di atas kebenaran, maka merekalah yang seharusnya diingkari. Artinya karena mereka beriman, kenapa mukminin dibakar? Karena mereka beriman. Oh ya kamu yang salah. Nah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah azza wa jalla an yansural muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong muslimin fi kulli makan, dalam setiap tempat. Jangan sampai muslimin itu dihinakan, direndahkan, dibantai, dibakar, yaitu dengan cara kembali berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Wa an yakina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita syarra a'daina, dari kejahatan musuh-musuh kita. Wa an yaj'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum, segala makar mereka, fi nuhurihim, tidak lepas dari ubun-ubun mereka. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ini belum selesai tafsir surat Al-Buruj ayat yang ke berapa ini? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ayat 10. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu bermanfaat, menjadikan bertambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada jalan yang Allah ridhai, jalan Allah cintai, dan Allah menghapus dan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.